Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Untuk melakukan praktikum animasi komputer 1, jika kalian sudah punya modulnya yang kalian ambil di perpustakaan, kalian bisa menjalankannya di Blender 279 dulu, karena di Blender 28 nanti kita akan menggunakannya setelah materi UTS. Untuk source code yang ada di buku modul, kalian bisa jalankan di Blender versi 279. 279 bisa kalian ambil di blender.org, ambil file download, kemudian disitu ada di previous version, dan ambil yang 279. Jika kalian ingin berjalan di Windows, kalian bisa ngambil di .tar.gz nya. Di situ kalian harus menginstal ke komputer kalian, atau kalian download yang .msi nya. Ini bersifat portable, kalian hanya akan menjalankan aplikasinya dan tidak perlu menginstal. Jika kalian sudah download, kalian bisa misalnya ibu ambil yang MSI yang di sini. Ibu tidak instalkan yang versi 279 nya, tapi ibu yang ambil portable saja. Di sini ibu jalankan bukan Blender Player.exe tapi Blender.exe. Nah, di sana kalau sudah dijalankan akan muncul tampilan seperti ini. Nah, jika Blender kalian sudah terbuka, kita akan membuat layar konsol dulu. Di situ kalian bisa pilih di menu sebelah kiri, kalian klik, itu ada pilihan editor tab-nya, ada Python console. Nah, di situ akan muncul layar hitam untuk kalian bisa mengerjakan coding percobaan 1.3. Nah, di sini kita bisa mengetikkan A sama dengan 1 untuk variabel A, B sama dengan 5 untuk variabel B. Di sini untuk if else kita menggunakan coding if A kecil dari B, titik 2 menyatakan then. Kemudian di sini adalah print untuk menampilkan pernyataan apa yang ingin kita tampilkan. Kemudian jika else-nya lebih dari 1, maka pernyataannya adalah if. Di sini if kita pakai jika masih ada pernyataan atau keterangan di dalamnya. Jika tidak ada, cukup selesai, maka kita tulis dengan else saja. Contohnya nanti mungkin ada di sini. Percobaan 3. Di sini hanya ada 2 kondisi. Jika benar apa, jika salah maka cukup else titik 2 saja. Kalau yang pertama kita punya 1, 2, 3 kondisi, maka kita buat if. Ingat tidak ada else s-nya, tapi if. Di sini kondisi kedua, jika A tidak kecil dari B dan A tidak sama dengan B, maka tidak lebih dari dan tidak sama dengan B. Dan jika A sama dengan B, maka perintahnya adalah ya, A sama dengan B. Nah, kalau kondisi yang kedua, itu kondisinya dua-duanya harus sama. Jadi kalau kalian boleh nambahkan satu lagi, jika A besar dari B, maka print ya A lebih besar dari B. Nah, ini bisa kalian ketikkan. Yang perlu kalian perhatikan adalah setelah if kemudian enter, otomatis dia akan di-tab ke dalam. Tapi jika kalian ingin menuliskan if lagi, kalian harus unindent keluar. Dia harus sejajar dengan if. Di Blender itu kalian bisa lihat di konsolnya, kalian klik itu ada menu. Untuk indent itu ada tab, kemudian unindent itu untuk maju ke depan lagi ada shift tab. Nah, untuk membersihkan layar itu ada clear dan clear line untuk membersihkan garis. Kalian bisa copy to clipboard untuk script kalian, atau kalian bisa pakai sniping tools untuk mengcrop hasil coding kalian. Itu coba di sini. Kita tuliskan A sama dengan 1, enter, B sama dengan 5, kemudian kita cek if A lebih kecil dari B, then maka print, kita keluarkan hasilnya A lebih kecil dari B. Nah, jika ini saja yang ingin kita tampilkan, kita bisa enter sekali, kemudian enter juga, maka akan keluar pernyataan kalau A lebih kecil dari B. Nah, oke, untuk yang konsol silakan lakukan seperti ini. Kalian ketikkan modul kalian mulai dari percobaan 1, 2, percobaan 3, percobaan 4, percobaan 5, dan 6. Jangan lupa di screenshot hasilnya. Kemudian kalian buat dalam laporan
dalam bentuk Word. Kalian tuliskan keterangan dari setiap percobaan yang kalian buat, kalian jelaskan di sana itu fungsinya untuk apa, sehingga hasilnya seperti ini. Kalian jelaskan dalam bentuk tulisan atau paragraf yang kalian ketik di Word. Nah, untuk percobaan 1, 2, 3, 4, dan 5, dan 6. Kemudian pada 132 kita tidak lagi bekerja di konsol. Kita akan mulai mengerjakannya pada script Blender untuk membuat objek. Untuk membuat script percobaan 132 kita bisa buat file baru lagi aja, file new di sini. Nah, kita akan membutuhkan dua layar sebenarnya. Layar pertama untuk codingnya, kemudian layar satu lagi untuk merender hasil coding script kita dalam bentuk 3D-nya. Untuk membuat dua layar, kalian bisa arahkan mouse kalian di atas sampai dia berubah tanda panah atas bawah. Kalian klik kanan, kalian pilih split area. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, biar meminimalisir ini boleh ditarik ke kiri, boleh tarik ke kanan. Kemudian di sini kalian pilih menunya. Untuk teks, untuk coding kalian pilih text editor. Nah, ini sebelah kiri text editor. Untuk memulai kalian bisa pilih new, klik new di sini. Nah, di sini. Untuk modul pertama itu namanya modul 1.1.txt. Kalian boleh tuliskan di sini modul 1.1.txt. Nah, perlu dicatat, di sini belum disimpan. Di sini hanyalah tampilan untuk membantu untuk memberikan nama. Karena kalau kita add lagi satu lagi, maka akan muncul lembar kerja berikutnya. Nah, di sini kita bisa balik lagi ke lembar kerja yang sebelumnya. Nah, jangan lupa disimpan. Untuk menyimpannya kita pilih teks, itu ada save as di sini, dan kita arahkan ke misalnya di sini modul 1.1 seperti ini. Nah, kalau sudah kita simpan seperti itu, barulah kalian ketikkan di sini import bpy, lalu kalian ketikkan sesuai dengan modul yang ada di sini. Jangan lupa perhatikan kapan buka siku, kapan buka kurung, titik-titiknya, titik koma yang diperhatikan agar saat dijalankan tidak terjadi error atau kesalahan. Nah, biasanya itu ada warna merah dan warna hitam. Untuk membedakan warna ini, di sini ada pilihan sebelah kanan, itu ada melihat baris, ada nomor barisnya nanti, kemudian ada kedua untuk melihat horizontal space-nya, kemudian di sini untuk memberitahukan mana yang perlu di highlight untuk scriptnya, yang default bawaannya, mana yang tidak. Nah, untuk modul pertama kalian bisa ketikkan seperti contoh ibu di sini. Itu akan, kalau tidak diaktifkan A dan B nya, dia akan warna hitam semua. Tapi kalau kita aktifkan, kita akan kelihatan di situ mana yang teks, mana yang angka, mana yang default untuk importnya, mana yang default bawaan dari sana, itu akan berbeda warna. Kalau ini tidak diaktifkan, kita tidak tahu itu baris berapa. Dan di sini juga untuk mengecek horizontal vertikalnya, wordnya kalau kepanjangan. Oke, di sini misalnya untuk menjalankan, di situ ada perintah di teks itu ada run script di situ, boleh tekan ALTP. Nah, untuk menjalankan jangan lupa dihapus dulu objek yang sebelah sini. Cara menghapusnya tekan delete atau tekan X, kemudian kita delete, kita hapus di sini. Kalau sudah, kita klik kanan run script atau ALTP. Kita coba ALTP. Nah, kalau di sini masih ada error, nah ini masih salah ketiknya di situ. Yang harus benar adalah synObjects.link. Jadi kalau ada kesalahan seperti itu, biasanya dia akan langsung mengarahkan ke bagian yang salah. Kalau ternyata di bagian yang diarahkan tidak salah, itu biasanya salahnya adalah di sebelumnya. Atau jika dia fungsi, dia akan diarahkan ke nilai sebelumnya yang dikirimkan oleh fungsi tersebut. Nah, kalau di sini berarti ada kesalahan di sini. Kita coba perbaiki. Oke, kalau sudah seperti ini, jangan lupa disimpan LTS,
kemudian kita running, maka terbentuk titik di sini. Nah, ini ada titik, kita buat titik min 1 1 0, ini untuk titik pertama, dan yang ini min titik kedua, dan yang ini titik ketiga. Nah, titik disimpan dalam bentuk array, buka siku dan tutup siku. Nah, di sini saat kita memanggil form p datanya, kita manggil vertex. Sini hanya titik, karena di sini di dalamnya harusnya adalah titik, dan ini adalah edge-nya, garisnya, dan ini adalah face-nya. Karena edge dan face-nya masih belum kita setting, maka nilainya buka sikunya masih kosong. Yang kita panggil hanyalah titik saja. Min 1, 1, dan 0 itu berarti adanya di titik. Kita lihat di sini. Untuk Y ke atas, lihat untuk Z itu yang biru ke atas, untuk Y yang kanan hijau, untuk X itu yang merah. Kalau kita lihat seperti ini, jika min 1 yang nilainya garisnya tegas itu adalah nilai positif, berarti ini adalah positif, X ke kanan, negatifnya ke kiri. Min 1, X nya min 1, berarti dia berada di sini. Kemudian Y nya 1, berarti dia maju ke sini sejajar Y. Kita geser dulu min 1 sejajar X, kita geser lagi 1 karena positif satunya itu adanya ke sana, adanya sejajar Y positif, kita maju situ di 1, kemudian Z nya 0. Nah, dia tidak akan kemana-mana, maka titiknya di sini. Jadi ini min 1 1 0. Nah, kemudian ada min 1 dan X nya min 1, berarti ada di sini. Kemudian Y nya min 1, berarti kita berlawanan dari Y di sini, kita mundur ke sini. Min 1, kemudian Z nya 0, maka nilainya tetap di sini. Karena dia tidak ke atas dan tidak ke bawah. Karena Z itu nilainya ke atas dan ke bawah, jadi titiknya tetap di sini. Nah, kemudian ada satu lagi, 1 berarti sejajar dengan arah tegas dari warna merah, yaitu 1 di sini. Kemudian min 1 untuk Y-nya, berarti dia berlawanan dari arah yang tegas ke sana, dia harus ke depan di sini, min 1. Kemudian Z-nya 0, maka nilainya adalah tetap di sini. Nah, misal kita ubah nilainya, untuk yang titik terakhir kita kasih nilainya 1, untuk Z-nya 1. Untuk merunningnya kembali, kalian jangan lupa harus hapus ini. Cara ngapusnya tekan B pada keyboard, kemudian kalian blok yang di sini. Jadi kemudian kalian tekan X, kemudian kalian hapus, dan kita coba jalankan lagi, dan kita akan ketemu satu titik baru di sini di atas. Titik yang pertama itu tetap di sini, titik yang kedua itu tetap di sini, dan titik yang ketiga itu berada di sini. Itu artinya X-nya positif 1, Y-nya negatif 1 berarti ke sini, dan nilai Z-nya positif 1 berarti naik ke atas 1. Nah, naik ke atas 1 berarti titiknya ada di sini. Nah, berarti titiknya ada di atas, naik ke atas sedikit. Coba kita buat min 1. Nah, runningnya lagi kita hapus lagi, kita tekan X lagi, kita delete lagi, dan kita running lagi. Lihat nilainya itu ke bawah, karena Z positif itu ke atas, sementara kita memintanya adalah negatif, maka Z negatifnya itu ke bawah. Jadi 1 di sini, kemudian Y-nya min 1 ke sini, kemudian Z-nya turun ke bawah, maka titik terakhirnya ada di sini. Nah, untuk contoh modul linear, kita coba di sini. Kita mulai menggunakan garis di sini. Nah, kita menggunakan fungsi. Ada 2 buah fungsi sini, def, quickness sama run. Untuk menjalankannya, kita jalankan run dulu. Di sini perintahnya if underscore 2 kali name underscore 2 kali sama dengan kutip 2 underscore main. Untuk mainnya kita menjalankan run, titik pusatnya kita jalankan di titik 0,0,0, berarti berada di sini. Nah, tapi kita kasih dengan X, Y, dan Z. Dengan X nya 0,7 sekian, Y nya 0,2 sekian, Z nya 0,9 sekian. Dan untuk titik vertexnya, vertex itu tetap dalam bentuk array. Di sini kita buatnya dalam kurung seperti ini. Ada X, S, 0, berarti kita ngambil nilainya 0,7, 0,7, 0, sementara Y nya adalah 0,25,
min z-nya 0,9, kemudian ini untuk x, ini untuk y, dan ini untuk z-nya 0. Kemudian di titik selanjutnya kita pakai nilai x-nya adalah min z yang 0,9, nilai y-nya adalah 0,25, nilai z-nya adalah 0. Nah, untuk garis, untuk menyatakan garis, kita punya titik, ini array ke 0, ini array ke 1, dan ini array ke 1, dan ini array ke 2. Karena array dimulai dari 0. Maka, ketika kita ingin menghubungkan garisnya, kita ingin menghubungkan garis titik ke 0 ke 1. Itu artinya 1,0 atau 0,1, sama saja. Dan titik ke 1 kita hubungkan ke titik kedua, itu artinya 1,2. Dan kemudian titik kedua kita hubungkan lagi ke titik ke 0, itu artinya 2,0. Nah, jadi untuk membuat titik seperti ini, kita hubungkan dalam bentuk array juga. Jadi array yang ke 0 itu kita menghubungkan titik ke 0 dengan 1, array kedua kita hubungkan titik 2 ke 1, array ketiga kita hubungkan titik 2 ke 0. Lalu kita memanggil fungsi create mesh-nya. Create mesh itu menampung 1, 2, 3, 4, 5 nilai. Maka yang kita kirim juga adalah 5. Nah, kita simpan dalam variabel OB. Di sini perhatikan, ketika kita ingin membuat sebuah variabel, kita tidak perlu mendeklarasikannya. Jadi, mendeklarasikan tipe datanya. Nah, OB akan menampung, memanggil create mesh dan mengirimkan nilai mesh awal itu untuk nama. Kemudian ini min1 untuk titik originnya. Oke, karena tadi originnya masih 0,0, kita rubah menjadi min1. Kemudian vertex 1 yang kita kirim nilai yang ini, kemudian x yang kita kirim nilai yang ini, dan sementara face kita belum isi, jadi belum ada permukaan. Nah, ketika dipanggil maka akan ditampung di sini. Gimme itu akan menampung nama dari meshnya, name-nya, kemudian ditambahkan tulisan meshnya. Kemudian di sini kita buat objek baru mesh. Kita buat meshnya, namanya apa? Mesh awal. Objek barunya yang ini tadi. Kemudian lokasinya untuk objek tadi originnya kita ambil dari titik min1. Ya, kemudian munculkan namanya. Kalau kita false kan, maka tidak akan muncul. Kalau kita true-kan, maka akan muncul namanya. Kemudian kita munculkan di scene objeknya, karena ini namanya scene. Kemudian mesh tadi, data yang kita kirimkan adalah titik dan garis. Titik dan garis kita ambil dari sini. Face-nya tidak ada. Lalu diupdate lah nilainya. Kemudian kembalikan nilai objeknya untuk OB-nya untuk dimunculkan. Kalau kita jalankan maka akan terbentuk seperti ini. Ini adalah tulisan mesh awalnya. Untuk mesh-nya di sini akan muncul mesh awal namanya, dan dia berada di min1. Berarti ada tulisan adanya di titik min1. Kalau kita lihat seperti ini, adanya di titik min1. Kita lihat titik di sini, titik x-nya awalnya itu mulai dari titik origin min1, tapi kemudian dia akan berubah posisi 0,7 di situ. Kalau min1, kita lihat di sini, min1 itu ada di bawah, kemudian yang lainnya 0,7,0,0, itu lumayan dari sini. Pergeseran 0,7 nya dari titik min1, maka hasilnya seperti ini. Jika nilai yang kita kirim tepat dengan nilai 0,0,0 atau tetap nilai origin yang kita kirim, maka dia akan berada di sini, dan titik x yang pertama adalah 0,7, itu berada di sini. 0,7 di sini, kemudian y-nya 0,7 di sini, 0,7 di sini, y-nya 0,7, jadi dapatnya di sini. Kemudian di sini
0,2 min 0,9, 0,2 min 0,9, kemudian Z-nya 0. Nol koma 0,25, kemudian 0,25 di sini, 0,9 di sini, 0,9 negatif, ini negatif di sini, negatif 0,9, maka ini di sini. Dan titik ketiga itu min Z, min 0,9, berarti negatif untuk X-nya berada di sini, min 0,9, kemudian nih Y-nya nilainya 0,2, positif ke sini, Z-nya kita tulis di sini. Ini untuk yang modul kelima. Untuk modul selanjutnya silakan ketikkan, kemudian kalian screenshot, kemudian kalian jelaskan tentang codingnya, kemudian kalian screenshot juga hasilnya. Jangan lupa semuanya disimpan dalam bentuk PDF, dikirimkan, diupload di kelas sesuai dengan deadline yang sudah ditentukan. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum.